Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Aku, Laras, seorang wanita karier di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Aku sudah bekerja di sini selama 5 tahun, dan hidupku berjalan cukup baik. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa lebih lengkap belakangan ini, Denny. Denny adalah rekan kerjaku di kantor yang duduk di meja seberang. Kami sering bekerja sama dalam proyek-proyek penting, dan dari situ kami mulai dekat. 2 tahun lalu, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Kami resmi berpacaran, dan sejak saat itu, kehidupanku terasa semakin sempurna. Denny adalah pria yang hangat, penyayang, dan sangat bertanggung jawab. Ia selalu mendukungku dalam segala hal, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadiku. Keluargaku juga sangat menyukainya. Mereka bahkan sering menanyakan kapan kami akan menikah. Awalnya, aku hanya tertawa mendengarnya. Tapi setelah 2 tahun bersama, akhirnya kami memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pernikahan. Mempersiapkan pernikahan bukanlah hal yang mudah, tapi aku sangat bersemangat. Ada satu hal yang harus kulakukan sebelum acara besar itu tiba. Menghubungi Gina, adik kandungku. Gina adalah adik kesayanganku, meskipun kadang-kadang ia bisa sangat keras kepala. Saat ini, ia sedang menyelesaikan kuliah S2-nya di Australia. Aku belum memberitahunya tentang rencana pernikahanku karena ingin memberikan kejutan. Suatu malam, setelah pulang kerja, aku menelepon Gina. Suaranya terdengar ceria seperti biasa. "Halo Kak Laras, ada apa nih?" katanya dengan nada riang. "Ada kabar baik, Gin," kataku sambil tersenyum. "Aku dan Denny akan menikah bulan depan." "Apa? Serius?" serunya dengan antusias. "Wah, selamat ya Kak. Aku pasti datang. Aku nggak bakal melewatkan momen penting ini." Aku tersenyum mendengar semangatnya. "Baguslah kalau begitu. Kamu harus cepat-cepat pulang ya. Aku butuh bantuanmu untuk mempersiapkan semuanya." Gina tertawa. "Tenang aja Kak, aku bakal langsung booking tiket besok pagi." Beberapa minggu kemudian, Gina akhirnya tiba di Indonesia. Ia tampak lebih dewasa dan cantik dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Kami berpelukan erat di bandara, dan aku merasa sangat senang bisa bersamanya lagi. Selama beberapa hari ke depan, kami sibuk mempersiapkan pernikahan. Gina membantu dengan antusias, mulai dari mencoba gaun pengantin hingga mengatur dekorasi. Akhirnya, hari pernikahan itu tiba. Semuanya berjalan lancar. Aku mengenakan gaun putih yang indah, dan Denny tampak tampan dalam setelan jas hitamnya. Gina berdiri di sampingku sebagai pendamping pengantin, dengan senyum lebar di wajahnya. Keluarga dan teman-teman kami hadir untuk merayakan hari bahagia itu. Aku merasa seperti berada di puncak dunia. Setelah acara selesai, kami pulang ke rumah yang sudah kusiapkan untuk kehidupan baru bersama Denny. Gina memutuskan untuk tinggal bersama kami sementara waktu karena ia ingin menikmati momen-momen kebersamaan keluarga. Aku tidak keberatan. Bahkan, aku merasa senang karena Gina bisa ikut meramaikan rumah. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, aku tidak menyadari bahwa ada badai yang sedang mendekat. Aku tidak tahu bahwa keputusan Gina untuk tinggal bersama kami akan membawa dampak besar bagi kehidupanku. Saat itu, aku hanya merasa bahwa semuanya sempurna. Aku tidak pernah membayangkan bahwa adik kesayanganku sendiri akan menjadi dalang di balik hancurnya rumah tanggaku. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan cukup lancar. Aku, Denny, dan Gina tinggal bersama di rumah yang kusiapkan untuk kehidupan baruku sebagai seorang istri. Awalnya, aku merasa sangat nyaman dengan kehadiran Gina. Ia membantu mengurus rumah, memasak makan malam, bahkan kadang-kadang menemaniku saat aku lembur di kantor. Semua terasa seperti keluarga kecil yang hangat. Namun, ada sesuatu yang mulai menggangguku, meskipun sulit untuk menjelaskannya. Aku sering melihat Denny dan Gina bercanda bersama di ruang tamu atau di dapur. Awalnya,
Aku hanya menganggap itu hal yang wajar. Denny kan kakak iparnya, jadi wajar kalau mereka dekat. Tapi lama-lama, aku merasa ada yang tidak beres. Cara mereka tertawa bersama terlihat begitu akrab, lebih dari sekadar hubungan kakak ipar dan adik ipar. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari biasanya, karena bos memberikan izin cuti dadakan. Aku senang bisa pulang lebih cepat dan ingin memberikan kejutan kepada Denny. Saat membuka pintu rumah, suasana terasa sunyi. Aku meletakkan tas kerjaku di meja dekat pintu dan berjalan menuju ruang tengah. Dari kejauhan, aku mendengar suara tawa, Gina dan Denny dari arah ruang TV. Aku tersenyum tipis, berpikir bahwa mereka pasti sedang menonton film lucu bersama. Namun, ketika aku melongokkan kepala ke ruang TV, jantungku seolah berhenti berdetak. Di sana, aku melihat Denny dan Gina duduk berdekatan di sofa. Yang lebih menyakitkan lagi, Gina sedang memeluk Denny erat, sementara Denny tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepaskan pelukan itu. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dunia seolah berputar lambat, dan rasanya napasku tercekat. Mereka belum menyadariku karena posisiku masih tersembunyi di balik pintu. Untuk beberapa detik, aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua salah paham. Mungkin mereka hanya bercanda atau... Entahlah, aku mencoba mencari alasan apapun untuk menjelaskan apa yang kulihat. Tapi akhirnya, Gina menoleh ke arahku. Wajahnya langsung berubah pucat saat ia melihatku berdiri di sana. Denny juga menoleh, dan ekspresinya langsung tegang. Ada keheningan yang menyakitkan di antara kami bertiga. Gina buru-buru melepaskan pelukannya dari Denny, tapi sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Laras, Gina akhirnya bicara dengan suara gemetar. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku terasa kering, dan hatiku seperti diremas-remas. Aku memandang bergantian antara Gina dan Denny, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar datar meskipun dalam hati aku hancur. Denny bangkit dari sofa, tampak gelisah. Laras, dengar, aku bisa menjelaskan. Tidak, potongku tajam. Aku tidak butuh penjelasan apapun sekarang. Aku berbalik dan berlari masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Aku tidak percaya ini. Adik kandungku sendiri, orang yang selama ini kusayangi sepenuh hati, ternyata melakukan hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara Gina menangis dan Denny mencoba menenangkannya. Tapi aku tidak peduli. Malam itu, aku menangis sampai tertidur, dengan perasaan hancur yang tak terperi. Bagaimana bisa dua orang yang paling kusayangi di dunia ini mengkhianatiku seperti ini? Keesokan harinya, suasana di rumah sangat canggung. Aku bangun pagi-pagi dan langsung pergi ke kantor tanpa bicara dengan siapapun. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka. Setiap kali aku memikirkan kejadian semalam, rasa sakit itu kembali menusuk-nusuk hatiku. Aku hanya ingin melupakan semuanya, tapi aku tahu ini bukan sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku terus melayang pada apa yang kulihat kemarin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus menghadapi mereka? Ataukah aku harus pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Yang jelas, satu hal yang ku tahu pasti, kebahagiaanku yang sempurna selama ini telah runtuh. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa membangunnya kembali. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Gina dan Denny di ruang TV, pelukan mereka, tawa mereka, dan keakraban yang kini terasa begitu menyakitkan. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin ada penjelasan logis untuk semua ini. Mungkin mereka hanya bercanda atau sedang membicarakan sesuatu yang penting. Tapi hatiku menolak untuk menerima alasan apapun. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Keesokan harinya, aku pulang dari kantor lebih awal. Aku sengaja memutuskan untuk menghadapi mereka malam ini juga. Aku tidak bisa membiarkan rasa penasaranku terus menggerogoti pikiranku. Saat
Aku sampai di rumah. Gina sedang duduk di meja makan, tampak gelisah. Denny ada di sampingnya, wajahnya tegang. Sepertinya mereka sudah menungguku. Aku meletakkan tas kerjaku di atas meja dan menatap mereka bergantian. Kita perlu bicara, kataku dingin. Suaraku terdengar lebih tajam daripada yang kumaksudkan. Gina langsung menundukkan kepala, sementara Denny menghela napas panjang. Laras, aku tahu kamu marah, kata Denny akhirnya, suaranya terdengar ragu. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Tidak, potongku cepat. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun sebelum kalian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap Gina dengan tatapan penuh amarah. Gina, bagaimana bisa? Kau adikku. Dan kau... Aku menoleh ke arah Denny. Kau adalah suamiku. Gina mulai menangis, air matanya mengalir deras di pipinya. Laras, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud untuk menyakitimu. Aku jatuh cinta pada Denny sejak pertama kali bertemu di acara pernikahanmu. Aku nggak bisa mengendalikan perasaanku. Aku merasa seperti ditampar berkali-kali. Jadi selama ini kalian sudah... Aku tidak bisa melanjutkan kalimatku karena suaraku tersendat oleh emosi. Denny mengambil alih pembicaraan. Laras, aku tahu ini salah. Aku nggak bermaksud untuk menyakitimu. Tapi, aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku pada Gina. Ini bukan sesuatu yang kami rencanakan. Ini terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja? Ulangku dengan nada tinggi, hampir berteriak. Kalian pikir ini semudah itu? Apakah kalian sadar betapa sakitnya aku sekarang? Gina menangis semakin keras. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi, Kak. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak pernah mau menyakitimu. Kamu kakakku, orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Tapi aku nggak bisa menahan perasaanku. Aku menatap mereka dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan hancur. Aku tidak bisa mempercayai bahwa dua orang yang paling kusayangi di dunia ini bisa melakukan hal sekejam ini padaku. Keluar dari rumahku, kataku kepada Denny dengan suara dingin yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Aku nggak mau melihatmu lagi. Denny tampak terkejut, tapi ia tidak membantah. Ia bangkit dari kursinya dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Gina masih duduk di sana, menangis terseduh-seduh. Kak Laras, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Kamu juga pergi. Kataku, suaraku bergetar karena menahan tangis. Aku nggak bisa melihatmu sekarang. Aku butuh waktu untuk sendiri. Gina menatapku dengan mata penuh air mata. Baiklah, Kak. Aku akan pergi. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku nggak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri atas apa yang sudah kulakukan. Setelah Gina pergi, aku duduk di kursi, merasa kosong. Rumah yang tadinya penuh dengan kebahagiaan kini terasa begitu sunyi dan dingin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua yang kubangun selama ini, pernikahanku, hubunganku dengan Gina, semuanya hancur dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Denny. Aku tidak bisa melanjutkan hidup bersama seseorang yang telah mengkhianatiku seperti itu. Gina, di sisi lain, memutuskan untuk kembali ke Australia lebih awal dari rencana. Ia meninggalkan pesan singkat di ponselku, mengatakan bahwa ia akan melanjutkan kuliahnya dan memberi aku waktu untuk menenangkan diri. Aku tahu bahwa pengkhianatan ini tidak akan mudah untuk dilupakan, tapi aku juga sadar bahwa aku harus melanjutkan hidup. Meskipun hatiku hancur, aku tidak boleh membiarkan rasa sakit ini menguasai hidupku. Aku harus bangkit, meskipun rasanya sulit untuk melangkah maju. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melihat Denny dan Gina dengan cara yang sama lagi. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku selalu kembali ke malam ketika aku memergoki Gina dan Denny. Setiap kali aku memikirkannya, rasanya ada lubang besar di dadaku yang tidak bisa ditambal. Aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling dekat denganku,
adik kandungku sendiri dan suamiku. Setelah mengusir Denny dari rumah, aku mulai membersihkan semua barang-barangnya. Aku menemukan beberapa foto kami bersama di album keluarga. Ada foto pernikahan kami, foto liburan singkat ke pantai, bahkan foto saat kami pertama kali bertemu di kantor. Semua kenangan itu kini terasa begitu menyakitkan. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan foto-foto itu ke dalam kotak kardus dan menyimpannya di lemari. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku akan membukanya lagi, tapi untuk sekarang, aku tidak ingin melihatnya. Gina juga sudah meninggalkan rumah. Ia kembali ke Australia lebih cepat dari rencana awal. Sebelum pergi, ia meninggalkan secarik surat di meja ruang tamu. Surat itu berisi permintaan maaf panjang lebar dan janji bahwa ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah ia lakukan padaku. Aku nggak pantas mendapatkan pengampunanmu, Kak, tulisnya. Tapi aku harap suatu hari nanti kamu bisa melihatku lagi sebagai adikmu. Aku membaca surat itu berkali-kali, tapi hatiku masih terlalu sakit untuk meresponsnya. Aku hanya bisa menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca, lalu melipatnya dan menyimpannya di laci meja. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Tapi untuk sekarang, aku memilih untuk tidak memikirkannya. Kehidupan tanpa Denny dan Gina terasa sangat sepi. Rumah yang tadinya ramai dengan tawa dan obrolan kini hening. Aku sering pulang kerja larut, malam hanya untuk menghindari kesunyian itu. Kadang-kadang, aku menyalakan TV hanya untuk mendengar suara, meskipun aku tidak benar-benar menontonnya. Aku merasa seperti hidup dalam bayangan diriku sendiri. Namun, lama-lama aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit dan melanjutkan hidupku. Aku mulai mencoba hal-hal baru untuk mengalihkan pikiran. Aku mendaftar ke kelas yoga di pusat kebugaran dekat kantor. Awalnya, aku hanya ingin mencari cara untuk menghilangkan stres, tapi ternyata yoga membantu menenangkan pikiranku. Aku juga mulai membaca buku-buku motivasi tentang bagaimana bangkit dari rasa sakit hati. Di kantor, aku bekerja lebih keras dari biasanya. Bosku tampaknya menyadari usahaku, dan suatu hari ia memanggilku ke ruangannya. "Laras, saya melihat dedikasimu belakangan ini," katanya sambil tersenyum. "Saya ingin memberikanmu tanggung jawab lebih besar. Kamu mau memimpin proyek baru kita bulan depan?" Aku terkejut mendengarnya, tapi aku langsung menerima tawaran itu. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuktikan diri dan melupakan masalah pribadiku. Aku mulai bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan proyek tersebut. Meskipun kadang-kadang aku merasa lelah, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk melanjutkan hidupku. Selain bekerja, aku juga mulai membuka diri untuk berteman dengan orang-orang baru. Di kelas yoga, aku bertemu seorang wanita bernama Nisa. Kami mulai berbincang setelah sesi latihan, dan lama-lama kami menjadi teman dekat. Nisa sering mengajakku untuk makan siang atau sekadar minum kopi bersama. Ia mendengarkan ceritaku tentang pengkhianatan Denny dan Gina tanpa menghakimi. Ia hanya mendengarkanku dengan sabar dan memberikan dukungan moral. "Aku tahu ini pasti sulit," kata Nisa suatu hari ketika kami sedang makan siang bersama. "Tapi kamu kuat, Laras. Kamu bisa melewati ini." Aku tersenyum tipis mendengar kata-katanya. "Aku hanya berusaha untuk tidak terjebak dalam rasa sakit ini," kataku pelan. "Aku ingin melanjutkan hidupku, tapi kadang-kadang rasanya sulit untuk melangkah maju." "Itu wajar," balas Nisa. "Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitarmu yang peduli padamu." Percakapan itu membuatku merasa sedikit lebih baik. Aku mulai menyadari bahwa meskipun aku kehilangan dua orang yang sangat penting dalam hidupku, aku masih punya orang-orang lain yang peduli padaku, keluargaku, teman-teman kantor, dan Nisa. Mereka semua membantuku untuk tetap tegar. Proses perceraian dengan Denny berjalan lambat, tapi aku akhirnya berhasil menyelesaikannya. Saat dokumen perceraian resmi ditandatangani, aku merasa lega. Ini adalah babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Meskipun aku belum sepenuhnya sembuh dari luka yang ditinggalkan oleh Gina dan Denny, aku mulai merasa lebih kuat. Aku sadar bahwa hidup
tidak berakhir hanya karena satu kegagalan. Aku masih punya masa depan yang bisa kubangun, dan aku bertekad untuk menjalaninya dengan kepala tegak. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak lagi memikirkan mereka setiap hari. Aku mulai merencanakan liburan singkat ke Bali untuk merayakan promosi jabatanku di kantor. Ini adalah hadiah untuk diriku sendiri, penghargaan atas semua usaha yang telah kulakukan untuk bangkit dari rasa sakit. Aku tahu bahwa jalan menuju pemulihan masih panjang, tapi aku yakin bahwa aku bisa melakukannya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa ada harapan di ujung terowongan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian yang mengubah hidupku. Aku sudah tidak lagi tinggal di rumah yang dulu kuhuni bersama Denny dan Gina. Setelah perceraian resmi, aku memutuskan untuk pindah ke apartemen kecil di pusat kota. Awalnya, rasanya aneh untuk tinggal sendiri setelah bertahun-tahun hidup bersama orang lain. Tapi lama-lama, aku mulai menikmati ketenangan dan kebebasan yang datang dengan hidup mandiri. Karierku juga semakin berkembang. Proyek besar yang kukepalai beberapa bulan lalu berhasil diselesaikan dengan sukses, dan bosku memberikan penghargaan atas kerja kerasku. Aku dipromosikan menjadi manajer proyek senior, posisi yang selama ini kuidam-idamkan. Ini adalah pencapaian besar bagiku. Bukan hanya karena karierku melonjak, tapi juga karena ini membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari masa-masa sulit. Namun, meskipun aku tampak lebih kuat di luar, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku, hubunganku dengan Gina. Aku belum pernah menghubunginya sejak ia kembali ke Australia. Surat permintaan maafnya masih tersimpan rapi di laci meja apartemenku, tapi aku belum siap untuk membacanya lagi. Aku tahu bahwa Gina adalah adikku, dan mungkin suatu hari nanti aku akan memaafkannya. Tapi untuk saat ini aku masih butuh waktu. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati secangkir kopi di balkon apartemen, ponselku berbunyi. Ada sebuah email masuk dari Gina. Aku ragu-ragu sejenak sebelum membukanya. Email itu pendek, tapi isinya membuat air mataku langsung mengalir. Kepada Kak Laras yang terkasih, aku tahu aku tidak pantas menulis surat ini, apalagi mengharapkan balasan darimu. Tapi aku merasa harus melakukannya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesali apa yang telah kulakukan. Pengkhianatan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Setelah kembali ke Australia, aku mencoba fokus pada studiku, tapi pikiranku selalu kembali padamu. Aku sering membayangkan bagaimana rasanya jika posisimu tertukar denganku. Jika aku yang dihancurkan oleh orang yang paling kusayangi, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan seperti kamu. Aku belajar banyak dari semua ini, Kak. Aku belajar tentang arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak egois. Cinta yang tidak menyakiti orang lain. Aku juga belajar bahwa keluarga adalah hal yang paling berharga, dan aku telah kehilangan bagian terpenting dari hidupku karena kebodohanku sendiri. Aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku sekarang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu sebagai kakakku. Kamu adalah orang yang paling berarti dalam hidupku, dan aku berharap suatu hari nanti kita bisa berbicara lagi, meskipun hanya sekadar untuk saling menyapa. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku untuk segalanya. Dengan cinta dan penyesalan mendalam, Gina aku membaca email itu berkali-kali, air mata terus mengalir di pipiku. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Di satu sisi, aku masih marah dan kecewa pada Gina. Tapi di sisi lain, aku bisa merasakan betapa tulusnya penyesalannya. Gina adalah adikku, dan meskipun ia telah menyakitiku, aku tahu bahwa ia tidak bermaksud untuk menghancurkan hidupku. Aku memutuskan untuk tidak membalas email itu segera. Aku masih butuh waktu untuk memproses perasaanku. Tapi aku menyimpan email itu di folder khusus di kotak masukku. Sebagai pengingat bahwa suatu hari nanti, mungkin aku bisa memaafkannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih sering berbicara dengan teman-teman dan keluargaku. Aku bahkan mulai mencoba hal-hal baru, seperti ikut kelas memasak dan bergabung dengan komunitas pecinta buku di kantor. Aku menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam dan kemarahan. Aku harus belajar untuk melepaskan. Suatu malam, setelah seharian bekerja,
Aku duduk di sofa apartemenku sambil menonton film favoritku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku tidak lagi merasa seperti korban dari pengkhianatan. Aku sadar bahwa aku memiliki kekuatan untuk membangun kembali hidupku, meskipun tanpa Denny dan Gina. Mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu Gina lagi. Mungkin kami bisa berbicara, tertawa, dan saling memaafkan. Tapi untuk saat ini, aku baik-baik saja dengan menjalani hidupku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin bahwa aku bisa menghadapinya. Aku memandang keluar jendela apartemenku, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Aku tersenyum tipis, merasa lega karena akhirnya aku bisa bernapas tanpa rasa sakit yang menghantui. Hidup ini penuh dengan lika-liku, tapi aku sudah belajar satu hal penting. Tidak peduli seberapa dalam luka yang kita alami, kita selalu bisa bangkit dan melanjutkan hidup. Dan itulah yang sedang kulakukan sekarang. Melanjutkan hidup dengan harapan baru.